notaris atau tentang penulisan ya. Di antara yang diyakini para ulama, awwalu ma khalaqallah, pertama yang diciptakan Allah itu al-qalam. Qalam itu pena. Karena semua fakta sejarah itu butuh pencatatan. Dan kalam ini yang mencatat semua peristiwa yang mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pencatatan ini untuk apa? Kalau para malaikat ini nanti supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dunia atau di sistem hukum modern sebetulnya lebih dulu di sistem Lauh Mahfuz. Malaikat itu yang nanti di langit itu hanya merujuk catatan, jadi tidak ketemu kita. Makanya nanti ukurannya itu catatan amal itu dikasihkan. Kalau kebetulan itu baik, delalah itu corong Jawa delalah, kita nerimanya pakai tangan kanan. Kalau buruk catatan itu kita nerima dengan tangan kiri. Masih lumayan, ini buruk yang medium. Kalau buruk banget sudah nerimanya tangan kiri, kita menerimanya dengan memunggungi yang ngasih. Jadi sudah bisimali masih waro apa? Itu kan pelecehan. Sudah nerima pakai tangan kiri, cara nerimanya dengan memunggungi. Nah, artinya kalau orang modern bilang catatan itu penting untuk sebuah bukti atau akte itu penting untuk legalitas hukum atau apa saja, sebetulnya Allah mengelola alam ini mulai dulu itu sudah pakai catatan. Jadi masyhur itu kita mungkin hafal, ini tak carikan ayat-ayat yang mungkin Mas Arifin biar gampang hafal, itu yang juz 30 saja. Hafal 30 juz atau juz 30? Ini pendereknya Mas saya, Mas Arwani, ini penderek Mbah Mun, tapi kayaknya tidak meyakinkan hafal Quran apa enggak kayaknya. Wa inna alaikum tahafidin, tersawa kiroman katibin, terus ya'lamu nama taf'alun. Jadi semua itu berdasar catatan. Terus catatan itu dikasihkan. Ketika dikasihkan itu catatan itu berdasar apa? Lah saking baiknya Allah itu kalau baik ditulis 10, kalau buruk ditulis apa? 1. Tapi banyak ulama yang menunjukkan begini, untuk diterima sebagai baik itu banyak syaratnya. Misalnya sedekah, materi yang diberikan harus thayyibah, harus baik, dari pekerjaan yang apa? Halal, dengan niat yang baik, yaitu ikhlas. Jadi baik itu memang ditulis 10, tapi catatannya agak banyak, aturannya agak banyak. Nah, buruk itu ditulis 1, tapi nggak ada catatan. Sama tidak bisa, misalnya habis malam terus saya tidak dosa, tadi saya tidak ikhlas. Tidak bisa. Habis korupsi, insya Allah korupsi saya tidak diterima Allah, dan saya tidak ikhlas. Tidak bisa. Sementara sholat itu ditulis 10, tapi untuk menjadi sah itu catatannya banyak. Ya, misalnya saya ini kecelok kiai, terus kalau jadi imam terus sholat tidak khusyuk kan malu. Akhirnya ya khusyuk saya ini mu'allal, ada penyakitnya karena demi jaim ya, jaga apa? Imam. Kayak saya misalnya bupati kok gak ngomong kesejahteraan rakyat itu kan ya malu, akhirnya ngomong. Apa betul hatinya gitu apa enggak? Enggak tahu. Jadi ribet. Untuk kebaikan itu ribet. Saya kiai ngomong agama, ini demi penjelasan agama apa profesi, apa cari keuntungan juga nggak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya ngeritik orang fasik, tapi yang ngeritik ulama. Sehingga Imam Ghazali itu ngarang Ihya, itu diantara juz-juz awal itu ngeritik ulama, itu aneh. Kenapa itu aneh? Karena Imam Ghazali itu ulama, kok karangannya justru ngeritik apa? Ulama. Karena agama ini datang untuk membenahi semua. Saya ulang lagi, agama ini datang untuk membenahi semua, termasuk membenahi sistem keulamaan. Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga, sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini. Awwalu ma khalaqallah itu
al-qalam. Ya tentu di atas itu semua ada Nur Muhammad SAW. Tapi ini kita bicara al-qalam. Nah, kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. Banyak ulama yang berpendapat, pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabi Idris. Itu beliau nulis, sehingga beliau itu warfa'nahu makanan aliyah, termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi, karena jasanya itu suka nulis. Nah, akhirnya ini saya cerita ilmu keahlian yang saya tekuni, disiplin yang saya tekuni. Ketika Rasulullah SAW masih sugeng, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakang, dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah, dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi, semuanya ada amandemen, semuanya ada itu. Itu semuanya dicatat. Tapi jangan katakan catatan itu mengikat, ya tidak juga. Karena yang bohong juga banyak, sehingga dalam ilmu hadis ada hadis maudhu, dipalsukan. Jadi kalau notaris kok ceritanya baik semua ya Pak Arifin, ya tidak mungkin hadis saja bisa dipalsu, apalagi notaris akte. Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita satu tanah sertifikatnya bisa 3, asli semua. Itu kan ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu semuanya bilang punya Nogo Sosro, asli semua. Sing ahli Istanbul ya semuanya punya Istanbul, semuanya ngeklaim asli semua. Jadi catatan itu penting. Tapi kemudian validasi tadi menurut agama itu siapa? Era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang nggak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama, tapi tidak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli, yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya, juga ahli ngakali. Makanya dulu guyonannya Gus Dur itu terkenal itu. Ada ustadz itu agak salah itu, ya memang salah itu. Ada wartawan dia nggak ngerti ustadz, singkat cerita ustadz itu orang suci, kenapa maksiat? Jawabannya Gus Dur lucu, yang boleh maksiat itu ustadz, kamu tidak boleh. Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu tidak tahu. Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain tobatnya wudhu kan gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya minta maaf, kan sebelum dosa sudah tahu caranya tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara ngakali pidana. Jadi, nah ini PR bagi kita semua. Lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, termasuk akal-akalan itu. Baik akal-akalan merekayasa kebenaran maupun akal-akalan dalam apa saja. Di sini akhirnya Quran itu ya bicara wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Karena manusia itu mulai dulu cerdas. Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu, dan hari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu, bikin jebakan, ya. Jadi bikin jebakan tok tapi nggak diambil. Setelah ikan itu tertahan, diambilnya hari Minggu, ya. Jadi ya jebak, ya, jadi orang Sabtu ini tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal, yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai tidak usah tanya ini riwayat ini hoax apa enggak, hadisnya maudhu apa enggak. Nanti setelah alim saja tanya itu. Sebelum alim jangan tanya dulu. Baca kitab tidak bisa punya al hadis maudhu, enggak, ini ribet orang-orang. Nanti setelah alim bisa baca kitab baru debat saya, supaya nanti kalau masih debat tak tanya sudah alim kok enggak belajar apa sendiri. Nabi Idris itu ingin masuk surga. Singkat cerita,
dia itu berdoa, ya Allah. Di antara anak ini cerita ini jarang saya ceritakan. Pertama ini saya cerita di semua ngaji baru ini saya cerita. Ini agak spesial notaris ini karena Nabi Idris ini nabi pertama yang apa? Memanfaatkan tadi alat tulis. Itu nabi itu ya aneh cara berpikir. Nabi itu memang ya agak aneh cara berpikir. Tapi anehnya orang baik. Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari. Kan kalau menurut keyakinan agama semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat. Lahu muakibat, pokoknya semua yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat. Lalu orang modern tak bilang itu satu sistem atau satu apa terserah, tapi kalau istilah agama itu malaikat. Makanya diantara jawabannya Pak Quraisy Shihab ketika ditanya, kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya, padahal menurut ilmu modern itu tidak ada. Terus kata Pak Quraisy, jika gizi kamu katakan gizi, lalu vitamin kamu katakan vitamin, tidak ada yang larang, kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet gitu. Jadi sebenarnya manusia itu yang lucu. Ketika sama tak kasih tahu, pisang itu ada vitamin apa, kamu kan jawab vitamin A. Andai kan dulu penemunya bilang vitamin Z gitu kan, kamu tetap bilang Z. Iya kan? Kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet gitu? Jadi sebetulnya manusia itu aneh. Ya dulu orang ya nggak ada namanya bupati, adipati. Sekarang jadi bupati. Mungkin pencipta bahasa adipati emang kepiye bukan jadi bupati itu dulu adipati. Ya itu kan masalah nama saja, masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ya Allah, tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari. Sebagian ngatur orang cantik kan ringan. Bagian ngatur pohon-pohon yang indah itu ringan. Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari. Panasnya kayak gitu terus kata Allah, doa kamu saya kabulkan. Hari setelah doa itu malaikat yang bagian ngatur matahari itu merasa rileks. Enggak seberat kayak biasanya. Akhirnya tanya, ya Allah, kenapa saya sekarang jadi ringan tugas saya? Ya berkat doa ini Nabi Idris. Singkat cerita terus, tolong beri hak dia terbang ke langit karena sudah mensyafaati saya. Terbang dia ke langit. Ketemu malaikat. Jadi orang baik itu ya kadang ngakali. Ketemu malaikat Israel, tolong saya kasih tahu rasanya mati. Tapi ya kasih mati dia. Akhirnya di surga. Setelah di surga itu cerita kiai kuno itu, setelah kamu belum saatnya masuk surga, pulang lagi. Terus kata kiai kuno itu sandalnya ditinggal satu. Terus kata Nabi Idris, saya belum bisa keluar Gusti sebelum sandal itu ketemu. Lah surga itu luas, dicari sampai sekarang nggak ketemu. Makanya warfa'nahu makanan aliyah itu ada ulama mengatakan di antara nabi yang nggak meninggal selain Nabi Isa itu Nabi Idris, karena beliau sekarang itu masih tertahan di surga nyari sandal. Nah, itu ya gara-gara ngakalin malaikat Israel akhirnya mangkel. Ini kan orang belum mati. Tadi kan mintanya mati itu uji coba. Kenapa mati betulan? Terus gak mau kembali. Ini cerita ya. Jadi Allah itu saking baiknya. Kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak nipu itu ya diterima. Dulu itu ada orang saking percayanya hadisnya Nabi. Ini cerita nyata ya. Tapi saya tidak ingin dijadikan syariat. Ada orang tuh saking percaya sama hadisnya Nabi. Dalam hal itu bagus, tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu. Yaitu ada hadis siapa yang mati disaksikan orang sekian, dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Dia itu enggak orang baik sama sekali, akhirnya nyewa orang. Pokoknya nanti kalau saya mati, kamu harus bilang saya ini orang baik. Nyewa. Tiga kali. Bayar saya. Iya, supaya punya akte bayar. Tapi tidak tahu kalau contohnya itu tidak tahu. Semoga itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi ya semoga tobat. Akhirnya itu bayar betul.
Dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini iya lah gitu. Ini orang baik, ini orang baik. Ya khair itu. Itu diampuni sama Allah. Allah bukan nilai bayar nyuapnya, tapi nilai wong cek percaya nih beda-beda di Nabi. Sama hadisnya. Jadi orang itu mempunyai sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris, ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi malah ngaku ini legal formalnya hukum harus punya akte ya. Supaya jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah kan. Jadi iya saya enggak ini cerita aja. Saya ini enggak termasuk dia yang bisa disuaparnya, kalau mau ngomong ya ngomong aja. Terus diundang notaris, terus muji-muji terus ya enggak, itu mari tidak adil gitu ya biasa. Jadi sama Allah dimaafkan. Bukan nilai apa tadi? Uangnya, tapi nilai dia percaya. Sama bahwa yang disaksikan orang sekian tuh masuk surga. Jadi kita tidak pernah tahu cara pandang Allah.